A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman katsira. Ikhwah-ikhwah yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini kurang lebih sejak tanggal 7 Oktober ya. Dan hari ini kita sudah di tanggal 20 Oktober. Kurang lebih sudah 10 hari kita dibuat prihatin dengan apa yang menimpa saudara kita di Syam, lebih khusus lagi yaitu Baitul Maqdis, lebih khusus lagi yaitu jalur Gaza. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bisa ya melihat Gaza dari banyak perspektif. Apakah itu kejadian agama atau perselisihan agama, atau itu perselisihan politik atau ekonomi atau budaya, itu semua bisa dibahas dan sisinya sangat banyak sekali. Tetapi yang akan kita bahas pada momen kali ini adalah paling tidak ya, kita yang berada di jauh dari Gaza itu kita bisa mensupport mereka semampu bekal yang kita miliki. Paling tidak seperti itu. Jadi kalau kita bisa jihad menggunakan lisan atau menggunakan pena, minimal apa yang kita ucapkan atau apa yang kita tuliskan itu bisa menambah semangat para mujahidin ataupun warga Gaza yang tentu mereka sekarang berada dalam ujian dari Allah yang sungguh besar sekali. Walaupun sekali lagi bisa jadi mereka itu tidak butuh akan nasihat kita, karena mereka lebih kuat daripada kita, mereka lebih tabah daripada kita. Tetapi paling enggak ini adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Kita menggugurkan kewajiban yang menempel di pundak kita. Yang akan kita bahas sedikit pada kesempatan kali ini adalah beberapa athar atau hadis yang berkenaan dengan fadilah Gaza. Sangat menarik sekali kalau kita buka di Mu'jam Al-Imam At-Tabrani dari hadis riwayat Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada sebuah hadis yang menyebutkan an Mujahidin an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu hadzal amri nubuwatun wa rahmatun thumma yakunu khilafatun wa rahmatun thumma yakunu mulkan wa rahmatan thumma awwalu hadzal amri nubuwatan wa rahmatan thumma yakunu khilafatan wa rahmatan thumma yakunu mulkan wa rahmatan thumma yakunu imaratan wa rahmatan thumma yatakadamuna alaihi takadumal humur fa'alaikum bil jihadi wa inna afdhala jihadikum ar-ribatu wa inna afdhala ribatikum asqalan. Ini ada hadis ikhwah, dan hadis ini disahihkan dalam kitab As-Silsilah As-Shahihah karangan Syekh Albani. Di dalam hadis ini ada sebuah analisa menarik yang ditulis oleh Dr. Nasr Fihjan. Dr. Nasr Fihjan ini ketika menjelaskan hadis ini mengatakan awwalu hadzal amri nubuwatun wa rahmatun. Jadi awal dari agama Islam adalah kenabian, dan di sana ada kedamaian ya, di sana ada ketentraman seperti itu di zaman Nabi itu. Tsumma yakunu khilafatan wa rahmah. Itu menunjukkan yaitu khilafah Rasyidah, yaitu khulafah yang 4. Kemudian tsumma yakunu mulkan wa rahmah. Kemudian nanti akan menjadi zaman kerajaan. Tsumma yakunu imaratan wa rahmah. Kemudian nanti akan ada imperium ya, imarah ya, seperti itu. Hampir seperti kerajaan juga, tapi mungkin lebih kecil-kecil. Kemudian di akhir nanti ada keadaan Thumma yatakadamuna alaihi takadumal humur. Takadama yatakadamu itu maknanya adalah saling menggigit
Ya, a'lam bisa jadi masa saling menggigit itu termasuk di dalamnya masa yang kita berada sekarang, di mana orang memperebutkan kekuasaan dengan sangat beringas sekali. Lah, di masa tersebut Rasulullah mengatakan fa'alaikum bil jihadi fa inna afdhala jihadikum ar-ribatu wa inna afdhala ribatikum asqalan. Maka berjihadlah, dan sebaik-baik jihad adalah ribat. Kalau kita buka di Fathul Bari, ribat itu artinya mulazamatul makanil ladzi bainal muslimin wal kufari li hirasatil muslimin. Menetap di tempat yang merupakan perbatasan antara muslim dan kafir dengan tujuan agar orang kafir tidak masuk ke wilayah orang muslim. Itu dinamakan ribat. Kemudian wa inna afdhala ribatikum, dan sebaik-baik ribat atau sebaik-baik menjaga perbatasan dari serangan orang kufar adalah asqalan. Nah, apa itu asqalan? Tentu ikhwah semuanya, setiap jihad yang karena Allah Subhanahu wa taala, baik dengan harta, dengan nyawa ataupun dengan raga, ya, dengan kalimat, dengan apapun itu adalah mulia di sisi Allah. Tidak hanya di tanah asqalan yang disebut di hadis ini, dimanapun itu, tetapi di sini menunjukkan fadilah lebih, ya, atau menunjukkan berita akan hal yang gaib, atau juga bisa berupa kabar gembira. Seperti itu. Ya, asqalan. Sekarang kita masuk, apa itu asqalan, ya? Ada hadis dhaif yang dituliskan oleh Imam Suyuti di dalam Al-Jami' As-Shaghir dan disyarah oleh Imam Munawi dalam Faidul Qadir. Tuba liman askanahu wa ta'ala ihdal arusain. Beruntunglah orang yang tinggal di salah satu dari kota yang sama Allah dikatakan arus. Arusain itu artinya suami istri yang baru menikah. Jadi karena kemuliaan dua kota ini dinamakan dua kota ini seperti dua suami istri yang baru menikah, yang baru akad, seperti itu. Terus yang laki-laki ditaruh di depan para tamu laki-laki, yang perempuan ditaruh di depan tamu perempuan. Apa itu dua kota ini? Beruntunglah orang yang berada, yang Allah tempatkan di dua kota ini. Yang pertama adalah Asqalan, yang kedua adalah Ghazah. Ini hadis dhaif dan juga di Faidul Qadir disebutkan, hampir ulama sepakat dhaifnya. Tapi hadis ini bisa dipakai untuk isyarat bahwasannya yang dimaksud Asqalan di hadis yang sahih di Mu'jam Tabrani Kabir itu bisa jadi yang dimaksud Asqalan adalah Asqalan dan Gaza. Ya. Jadi yang disebutkan Asqalan tapi masuk di dalamnya Gaza. Kenapa? Karena disebutkan oleh Syekh Dr. Muhammad Fihjan tadi bahwasanya sejak zaman pembukaan Baitul Maqdis, Gaza itu termasuk atau sejak Al-Fathul Islami lah, pembukaan Islam terhadap kota Asqalan di zaman Imam Sayyidina Muawiyah, ya. Itu Gaza itu masuk di dalam teritorial Asqalan. Jadi Asqalan maksudnya ya yang termasuk di dalamnya itu Gaza. Seperti itu. Jadi itu salah satu tafsiran pertama, ya. Ya, ini nanti sumber-sumber bisa kami tautkan di deskripsi. Ya, bahwasanya Gaza ini adalah termasuk wilayah Asqalan. Jadi ketika dikatakan afdalur ribat itu adalah di Asqalan, maka termasuk di dalamnya Gaza. Tentu Asqalan itu sejak tahun 1948 itu sudah berada di bawah cengkraman penjajah Zionis. Seperti itu. Dan yang terjadi sekarang ini adalah pembebasan, salah satunya adalah Asqalan. Seperti itu yang terjadi sejak 7 Oktober. Kemudian juga ada isyarat dari Syiar Alamun Nubala ketika menjelaskan biografi Imam Syafi'i. Riwayat yang pertama mengatakan qala Syafi'i ulidtu bi Asqalan. Kata Imam Syafi'i, saya lahir di kota Asqalan. Terus di riwayat yang kedua, riwayat pertama ini dari Ibnu Abi Hatim, sami'tu Amran bin Sawadin qala li Syafi'i, saya dilahirkan di Asqalan. Riwayat yang kedua dari Ibnu Abdul Hakam, Syafi'i berkata kepadaku, ulidtu bi Gaza. Saya itu dilahirkan di kota Gaza. Jadi bagaimana biar dua riwayat ini tidak bertentangan? Ya maksudnya Gaza itu ya Asqalan itu, seperti itu. Artinya Gaza itu masuk di dalam wilayah Asqalan, seperti itu. Jadi termasuk
Jadi ketika disebutkan fadilah Asqalan, maka fadilah Gaza ini juga masuk di dalamnya. Nah, ini bisa jadi ini menjadi tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, bisa jadi, yang ini disebutkan juga oleh Dr. Fihjan, bisa jadi Asqalan ini maksudnya adalah Asqalan itu sendiri dan Gaza tidak termasuk di dalamnya. Maka dengan penafsiran yang kedua ini, berarti hadis tersebut merupakan kabar gembira bagi kaum muslimin bahwasanya pada saatnya nanti Asqalan akan dibebaskan oleh kaum muslimin setelah dijajah oleh kaum non muslim. Jadi berarti hadis ini menjadi sebuah kabar gembira. Ala kulli hal ikhwah, hadis tentang fadilah ribat di Ardus Syam, yang mana Syam itu mencakup Suria, Libanon, Yordania, dan khusus lagi Baitul Maqdis, itu sangat banyak sekali. Secara makna bisa jadi semua ulama sepakat akan fadilah tersebut, dan hadis yang kita bahas pada momen kali ini adalah khusus tentang Gaza dan sekitarnya itu Asqalan. Karena antara Gaza dan Asqalan sendiri itu sekitar 21 km, sangat dekat sekali. 21 km itu mungkin cuma 20 menit seperti itu. Ya kalau kita pakai kendaraan seperti itu ya. Ikhwanil kiram, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua, minimal bisa menambah persepsi orang, gambaran orang tentang Gaza, tentang Palestina, tentang Syam, Baitul Maqdis. Ya, dan kita doakan semoga Allah memberikan kepada mereka kemenangan yang besar dan menjadi kemuliaan bagi Islam dan kaum muslimin. Dan kalau ada kekurangan dari kami, silahkan masukan, kritik dan saran yang membangun. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.